sekarang kita lanjutin lagi serial ngomongin sistem desainnya teman-teman. Sekarang masuk ke bagian data model ya. Jadi ini outline yang bakal gue share ke teman-teman pada topik data model kali ini ya. Jadi nanti akan gue bagi jadi dua part teman-teman. Part pertama gue akan ngomongin apa itu data model. Maksudnya data model yang gue maksud itu apa sih gitu ya. Definisi data model yang gue maksud itu apa sih. Terus gue akan bicara tentang hierarchical data model. Gue akan coba share apa itu hierarchical data model, terus apa itu network data model, terus apa itu relational data model. Oke, no gue pisah, ada part 2 nantinya teman-teman. Di part 2 nanti gue akan bicara tentang graph-like data model, yang mana nanti akan ada property graph dan ada triple store. Itu gimana cara nyimpan data, di mana paradigma kita data itu disimpan sebagai graph model gitu ya. Nanti bisa pakai property graph atau bisa pakai triple store. Oke. Terus terakhir gua akan ngomongin tentang deklaratif dan imperatif query language. Jadi cara kita bisa interact with the data gitu ya. Bisa pakai dua cara teman-teman, bisa pakai deklaratif atau pakai imperatif. Oke, sekarang kita masuk ke part pertama dulu. Jadi apa sih data model yang gue maksud teman-teman? Jadi kalau kita lihat ya di gambar ini gitu ya, di diagram yang udah gue coba buat gitu. Kalau lo punya simple web server gitu ya, sebenarnya atau apapun itu gitu ya, tapi gue coba gambarin di web server yang paling umum gitu ya. Lo punya API gitu ya, lo punya service yang nge-serve API, terus klien nge-request gitu ya. Nah, nge-request itu kan sebenarnya ngirim data teman-teman, baik itu request body, request header, itu kan pasti contains of the data kan, yang nanti teman-teman tangkap tuh datanya, ya kan. Nah, data yang teman-teman dapatkan itu kan pasti punya structure tersendiri teman-teman, ya kan. Yang mana gue sebut sebagai layer API lah, gue bilang kayak gitu ya. Jadi data yang lo tangkap dari klien, ya itu adalah data untuk layer API, yang mana punya structure sendiri. Contoh misalkan JSON, XML, atau kalau service to service biasanya gRPC misalkan gitu ya. Paham ya? Terus lu proses datanya gitu ya, terus lu ngelakuin query ke service database. Nah, pada saat lu ngelakuin query ya, pertukaran data antar API lu gitu ya, service lu ke database, itu kan ngirim-ngirim data juga kan. Dengan format yang mungkin berbeda gitu. Kebayang ya, bisa jadi cuman text query gitu ya, which is SQL misalkan gitu, select, bintang, from, atau apapun itu lah, insert, into misalkan. Itu kan berupa pertukaran data yang berbeda lagi gitu layarnya. Lo nggak bisa nyimpan JSON langsung yang dikirimkan oleh klien ke database lo gitu kan. Ya kan, umumnya seperti itu gitu ya. Lo perlu melakukan processing dulu atau cleansing dulu atau validasi dulu gitu kan. Baru lo query ke data. Nah, ini adalah layer di database. Oke, jadi dan punya struktur data yang berbeda-beda lagi gitu ya. Struktur data yang berbeda antara klien ngirim data ke API, API ngirim data ke database. Itu punya layer yang berbeda lagi. Pun dari database ketika interact with your OS misalkan atau your machine misalkan gitu ya, dimana aplikasi database lu misalkan MySQL, PostgreSQL, MongoDB, apapun itu gitu ya, at the end of the day dia kan akan nge-persist the data kan, biar datanya aman kan, dia akan nyimpen data atau persist the data ke mesin atau ke disk mesin lu kan, ya kan. Nah itu pun punya layer yang berbeda gitu ya, nyimpen datanya, cara nyimpen datanya yang berbeda juga gitu. Nah setiap data yang dikirim ini gitu ya, namanya data model teman-teman. Jadi klien ke API lo ngirim satu data model tertentu gitu kan, API ke database juga ngirim satu data model tertentu, database ke file pun itu nyimpen satu data model tertentu gitu ya. Gimana cara si aplikasi interact dan nge-represent si data gitu ya. Itu data model yang gue maksud teman-teman. Kebayang ya. Jadi di sini gue udah jelasin lebih detail gitu ya, bahwa API dan database itu running on top of memory misalkan gitu ya. Jadi datanya live in memory gitu. Nah supaya bisa karena kan memory itu kan kalau kita lihat ke hierarchical storage gitu ya, ketika memori setelah itu ke disk, nah itu kan separasi antara yang volatil dan non volatile ya. Memori itu kan volatile, dia ketika mati datanya hilang gitu kan. Nah supaya nggak hilang dia persis ke disk. Nah punya data model tersendiri teman-teman. Gimana sih cara si database ini gitu ya, dari in memory gitu, dari cachingnya atau segala macamnya itu bisa nge-persist the data ke disk gitu. Kebayang, nah itu punya satu data model tersendiri. Nah itu yang pengen gue bahas sekarang teman-teman. Oke, let's talk about representing the data. Oke, nah gimana sih cara kita bisa memodelkan sebuah data gitu ya di setiap layer-layer ini. Nah khususnya untuk di bagian data model ini kita akan bicara tentang database ke
file ini gitu ya. Karena kalau API dan database yang ada di in memory kita akan banyak bicara di data structure gitu ya. Nah di data model ini kita akan bicara tentang persistent atau representing data dari in memory ke disk gitu ya. Oke. Nah jadi ada 3 data model yang pengen gua share pada part 1 kali ini teman-teman. Yang pertama ada hierarchical data model, ada network data model, dan ada relational data model. Oke. Sekarang kita masuk ke yang pertama teman-teman. Oke, masuk ke data model yang pertama teman-teman, yaitu hierarchical data model. Jadi data model ini adalah data yang diorganized gitu ya, yang disimpan atau yang dimanage seperti data structure tree teman-teman. Atau ya lebih mudahnya ya di manage seperti hierarchy gitu teman-teman. Contoh misalkan ya biar teman-teman makin paham gitu ya, gue udah bikin contohnya. Contoh adalah kita pengen nyimpen data collections of books in the library gitu ya. Jadi kita punya, kita harus bikin dulu nih hierarkinya teman-teman. Oke, rootnya gitu ya. Ingat kalau di tree data structure itu kan pasti punya root ya kan. Rootnya adalah library collections. Oke, terus kita pisahin hierarki level pertama kita pisahkan berdasarkan subjeknya teman-teman. Ada math, ada physics, ada chemistry, ada apapun itulah, ada banyak gitu ya, ada ekonomi misalkan. Kita pisah untuk level pertama, hierarki level pertama adalah subjeknya, math, physics dan lain-lain. Hierarki berikutnya kita pisah berdasarkan autornya teman-teman. Nah kalau teman-teman notice ya, lihat ya, di subjek math ada autor 1, autor 2. Di subjek physics ada autor 2 dan autor 3. Nah lihat teman-teman, ini beririsan teman-teman. Autor 2, gue tulis 2 kali ini teman-teman. Ada autor 2 di math, ada autor 2 di physics teman-teman. Padahal dia orang yang sama nih, tapi kita tetap tulis tulis 2 kali gitu ya. Nah kenapa seperti ini teman-teman? Nanti di bagian many to many relationships gue akan jelasin gitu ya. Kenapa gue tetap harus melakukan seperti ini gitu. Pun di hierarki level berikutnya gitu ya, kita divide by book gitu ya. Jadi hierarki berikutnya adalah bukunya, data bukunya gitu ya. Nah kalau kita lihat teman-teman ya, math 1, math 2 penulisnya autor 1, math 2 gitu ya, buku yang sama juga ada autor 2 nih teman-teman. Jadi satu buku bisa punya banyak autor, bisa punya 2 autor gitu ya. Paham ya? Jadi satu autor bisa punya banyak buku, satu buku bisa ditulis oleh banyak autor juga teman-teman. Paham ya di kasus ini nih, math 2 ditulis oleh autor 1 dan autor 2. Kasusnya sama seperti si autor teman-teman. Autor bisa punya banyak subjek ya kan. Jadi satu subjek bisa punya banyak autor dan satu autor bisa punya banyak subjek. Oke, tapi di hierarchical ingat ya, di hierarchical hanya boleh punya satu parent teman-teman. Makanya gua tulis lagi autor 2, gua tulis lagi 2 kali nih di masing-masing parentnya. Ini autor 2 parent math, ini autor 2 parentnya physics. Ini buku math 2 parentnya autor 1, ini buku math 2 parentnya autor 2. Paham ya? Jadi data yang mau kita simpan kita represent as an hierarchy. Oke, jadi seperti hierarki gitu ya. Level 1, level 2, level 3, level 4. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini persis seperti data struktur tree ya. Oke. Nah, apa sih advantage dan disadvantage dari hierarchical data model gitu ya. Gue bilang cons dan pro aja ya biar mudah ya. Jadi pro-nya adalah fast for data retrieval because of data locality. Yang dimaksud sebagai data locality adalah ketika teman-teman mau ngambil semua hal yang berkaitan dengan author 1, gampang teman-teman. Karena author 1 udah punya pointer directly ke data yang di contents of author 1 gitu teman-teman. Oh, author 1 itu punya buku math 1, punya buku math 2. Langsung diambil segini datanya. Mudah dan bisa cepat. Oh, kita mau ngambil semua data yang berkaitan dengan subjek math misalkan. Oke, kita bisa langsung retrieve di data. Oh, kita punya author 1, author 2 karena dia punya pointer directly ke data yang dituju gitu ya. Data yang dimaksud gitu. Data yang berhubungan sama si math maksudnya. Oke, itu yang dimaksud sebagai data locality. Seperti kayak JSON misalkan. JSON kan key value gitu ya. Key-nya kita pengen akses value-nya nih. Ya udah tinggal panggil key-nya aja gitu kan, langsung keambil gitu. Kita nggak perlu look up apapun itu gitu. Kita nggak perlu search apapun itu, kita tinggal akses key-nya, kita dapat value-nya. Paham ya? Itu yang dimaksud sebagai data locality teman-teman. Oke, jadi cepat banget. Nah, kontranya teman-teman atau disadvantage-nya gitu ya. Gue bilangnya cons gitu biar mudah aja nulisnya. Don't directly support many to many relationships teman-teman. Kenapa nggak support directly? Ya karena kalau teman-teman lihat, gue jadi perlu nulis 2 kali nih teman-teman. Padahal ini adalah orang yang sama teman-teman.
author 2 ini adalah orang yang sama, hanya karena punya parent yang berbeda, dalam hal ini subjek gitu ya, hierarki atasnya yang berbeda gitu, maka gue harus nulis 2 kali, karena cuma boleh punya 1 parent teman-teman di hierarchical data model ini. Paham ya? Jadi redundant datanya nih, author 2-nya gue tulis 2 kali. Oke? Plus si math 2 ini juga jadi harus gue tulis 2 kali, karena punya parent yang berbeda. Paham ya? Jadi nggak directly support many to many gitu ya. Ya sebenarnya support aja kalau kita bikinnya kayak gini gitu kan. Ini kan many to many juga gitu ya. Tapi nggak directly support untuk many to many relationships gitu ya. Paham ya? Terus yang kedua, lack of standardization. Sebenarnya ini impact dari nggak adanya many to many relationships teman-teman. Jadi karena kita harus nulis author 2 kali, even though mereka orang yang sama gitu ya. Jadi kita nggak punya standar nih author 2 yang mana yang benar nih. Misal terjadi update misalkan. Author 2 namanya diganti jadi B misalkan. Di author 2 ini namanya masih yang lama, masih A misalkan. Nah, ini yang benar yang mana gitu ya. Apakah yang A, apakah yang B gitu ya. Paham ya? Begitu pula dengan si buku Math 2 ini gitu. Ketika ada update ya yang mana yang benar gitu kan. Jadi nggak ada ya lack of standardizations. Oke? Nah sebenarnya ada kekurangan yang ketiga teman-teman, ini nggak gue tulis ya, gue lupa tulis. Sebenarnya yang ketiga yaitu lack of scalability of skema gitu ya. Contoh misalkan gue pengen divide setelah dari buku, gue pengen bagi lagi gitu ya ke level berikutnya yaitu berdasarkan bulan atau tahun terbitnya misalkan. Nah itu kan berarti gue akan nge-reformat tree ini gitu ya. Jadi data bukunya gue akan taruh lagi ke bawah, tambahin lagi level baru dulu gitu ya, hierarki baru dulu, namanya tahun terbit, terus gue pasangin lagi nih buku ini ke tahun terbitnya. Itu akan sangat merepotkan gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi scalability yang gue maksud bukan dari performa gitu, tapi dari perubahan ya, adaptability, evolvability maksudnya ya, bukan scalability, sorry. Jadi evolvability-nya agak sulit gitu ketika kita pakai perubahan hierarkikalnya gitu ya. Hierarkinya ternyata berubah nih. Wah, ini datanya pasti harus dirombak lagi gitu ya. Susunan hierarkinya mesti harus dirombak lagi gitu. Itu yang jadi challenge di hierarchical data model, teman-teman. Tapi yang pengen gue garis bawahi di sini adalah ini. Gue pengen garis bawahi dulu bahwa hierarchical data model tidak support many to many relationships. Oke. Jadi apa sih one to many atau many to many relationships buat teman-teman yang masih nggak mudeng gitu ya apa yang gue omongin tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke data yang tadi gitu ya, sebenarnya author 2, again gue sampaikan ya, sebenarnya author 2 itu adalah orang sama hanya karena mereka punya subjek yang berbeda gitu ya. Jadi mereka mesti ditulis 2 kali gitu ya. Nah sebenarnya kalau di kalau di one to many ini udah bener nih. Math bisa punya banyak author, oke, itu one to many. Satu author bisa punya banyak math, oke, itu one to many. Tapi di many to many kasus ini gitu ya, ini nggak jalan teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya satu author gitu ya, lihat nih. Satu author ini bisa punya banyak subjek ke atas nih. Satu author ini bisa punya lebih dari satu subjek, teman-teman. Kalau di sini kan dipaksa untuk satu subjek aja kan, author 2 math, author 2 physics gitu ya. Nah, di many to many harusnya bisa author 2 math dan physics gitu. Paham ya? Nah ini gue udah garis bawahi, satu author can write more than one book on different subject, which can lead to many author can write many subject book. Oke, pun berlaku dengan buku, teman-teman. Kasus si buku ini, satu author bisa nulis banyak buku kan. Nah sebenarnya satu buku pun bisa ditulis oleh banyak author, teman-teman. Ya, again ini karena hierarchical gitu ya, jadi dipaksa untuk pakai one to many ya, alhasil gue tulis 2 kali gitu ya math-nya gitu ya, math 2 author 1, math 2 author 2. Nah, kalau di many to many tinggal tulis aja math 2 1 gitu ya, nanti author 1 directly point ke math 2 dan author 2 juga directly point ke math 2. Nah, sebenarnya problem many to many relationships di hierarchical database ini bisa kita solve dengan data model berikutnya nih teman-teman, yaitu network data model. Oke, dimana ketika kita pakai hierarchical kan diwajibkan hanya punya satu parent aja gitu ya. Nah kalau di network ini each record to have multiple parent and child records. Oke, jadi dia bisa punya multiple child atau multiple parents. Oke, jadi dia bisa punya multiple parents nih, berbeda dengan yang hierarchical data model sebelumnya. Oke, maka di model sebelumnya nih kalau kita tulis author 2-nya 2 kali ya, karena hanya punya satu single parent gitu ya, math dan physics gitu.
Nah di network data model kita bisa bikin kayak gini teman-teman. Jadi author ya tetap cuman 3 nih, author 1, author 2, author 3. Ya, author 2-nya cuma ditulis 1 kali nih. Bedanya gitu ya di network data model karena diperbolehkan punya multiple parent gitu ya. Nah lihat ke subjek ini teman-teman. Di subjeknya kan ada math dan physics. Nah sekarang lihat math jadi parent di author 2 dan physics juga jadi parent di author 2 sekarang, lihat nih. Oke, emang agak kusut ya, cuman gue susah nih gambarinnya gitu ya. Sorry for that. Jadi intinya gini teman-teman, intinya adalah math bisa jadi parent dari author 2 dan physics juga bisa jadi parent author 2. Mereka punya pointer directly ke author 2. Paham ya? Ini network data model. Pun dengan si math 2 teman-teman. Lihat sekarang math 2. Math 2 sekarang punya 2 author teman-teman. Author yang pertama adalah author 1 gitu ya. Author yang kedua adalah author 2. Lihat nih math 2, author 2 dan author 1. Paham ya? Jadi tidak ada redundansi data lagi di sini teman-teman. Kita punya source of truth sekarang. Oke, single of data ini akan dipakai berulang kali gitu ya. Oke, paham ya? Nah kalau teman-teman pengen tahu standardize dari cara pakai network model ini, gue taruh link mengenai Codasil di bawah. Teman-teman bisa baca tentang Codasil itu. Oke? Nah apa sih advantage dan disadvantage dari network data model gitu ya. Jadi pro-nya adalah gitu ya, atau advantage-nya, keuntungannya adalah ya support many to many relationships gitu ya. Jadi sekarang kita udah bisa pakai single of data ke multiple parent gitu. Oke, jadi satu single author bisa punya banyak subjek, satu subjek bisa punya banyak author. Buku pun sama gitu ya. Satu buku bisa punya banyak author, satu author bisa punya banyak buku. Oke, udah bisa many to many relationships. Tapi kontranya adalah database contains a complex array of pointers. Ya, lu lihat aja ya dari gambar gua aja ini udah very complex gitu ya. Udah pusing nih kita ngerunutin datanya ini berhubungan sama yang mana aja gitu ya. Ini udah cukup pusing gitu ya. Terus yang kedua, structural changes require changes in all applications program. Ya, seperti yang tadi di hierarchical tadi. Ketika kita nambah hierarki baru atau level baru, maka kita mesti restructure the data gitu kan. Kita mesti reprogram ulang nih, nyusun datanya seperti apa ketika ada hierarki baru yang ingin kita masukkan gitu ya. Itu akan ngerusak dari bukan ngerusak ya, kita mesti ngeprogram ulang gimana cara kita nyusun datanya dengan hierarki yang baru gitu kan. Itu akan sangat merepotkan. Yang ketiga, gimana kalau ada relationships baru yang terus berdatangan. Contoh, nih gue udah gambarin pakai yang tanda panah merah nih teman-teman. Misal gue pengen menggambarkan subjek bukan dengan author tapi dengan buku nih sekarang. Jadi buku gue pengen gue langsung jadiin subjek juga gitu. Instead of kita nyari dulu ke author gitu ya, terus kita cari ke bukunya gitu ya. Paham ya? Gue pengen bikin lagi relationship baru nih dari subjek ke bukunya langsung. Maka kita mesti punya pointer baru nih, ya kan? Dari buku ke dari subjek ke buku ya kan. Nah ini yang merah nih gue tambahin. Oke, lihat akan sekompleks apa gitu ya. Belum lagi kalau nanti pengen nambahin lagi relasi baru, misalkan ada relasi baru, akan sebanyak apa pointernya nanti gitu ya. Kompleks array-nya akan jauh makin kompleks gitu ya. Makin pusing lah ngelihatnya gitu ya. Makin pusing untuk memodelkan sebuah datanya gitu. Oke, paham ya? Nah, kompleksitas dari many to many relationships sebenarnya bisa di-solve lagi nih menggunakan data model berikutnya, yaitu relational data model. Nah, sampailah kita di relational data model. Yang mana data di-organize gitu ya, di-manage menjadi bentuk relasi teman-teman yang disebut sebagai table. Kalau di SQL ya. Yang mana setiap relasi gitu ya, setiap relasi, setiap table tadi gitu ya, itu disusun dalam bentuk collections teman-teman, atau disebut sebagai tuple ya, tuples, oke, atau baris gitu ya, atau rows di SQL. Jadi setiap koleksinya tuh ada data atau row tadi gitu ya, setiap di tabel tadi contents of the data. Nah contohnya ini teman-teman, ini satu tabel gitu ya, tabel ini namanya relations variable, atau tadi relations gitu ya, ini nama relasinya apa atau nama tabelnya. Tabel tadi punya atribut atau kolom-kolom, oke. Isi tabelnya itu contents of data atau row tadi gitu ya, collections of tuples tadi atau row tadi, jumlah baris tadi. Oke, misal nama collectionsnya students misalkan. Oke, berarti R-nya ini adalah students. Oke, kolomnya ada apa aja nih students? Ada ID, ada name, ada apa lagi tuh? Ada age misalkan, ada class misalkan. Oke, nah di bawahnya ini body-nya nih. Di
di bawahnya, rows-nya ini isinya adalah isi datanya. ID-nya berapa? ID-nya 1, nama students-nya Budi misalkan gitu ya. Kelasnya A misalkan. Terus berikutnya, row berikutnya, data berikutnya berarti ID-nya 2, namanya Eko misalkan, kelasnya F misalkan. Paham ya? Again, ada 3 atribut tadi ya, ada 3 hal yang teman-teman mesti pahami tadi. Relations name atau table name, ya, di SQL itu table name. Terus atribut itu kolom-kolomnya. Jadi di table name itu ada atribut apa aja gitu ya. Contohnya tadi students ada atribut ID, name, apa gitu ya. Terus berikutnya di bawahnya itu ada body-nya, ada body-nya atau tuples-nya, atau di dalam SQL disebut rows, ada datanya, collections-nya. Oke, tadi isinya apa? Isi dari students itu apa aja. Paham ya? Nah, bicara soal many-to-many relationship tadi gitu ya, kalau dimodelkan itu seperti ini teman-teman. Oke, jadi nanti akan ada jumlahnya 5 tabel, jadi satu tabel tentang isinya author, ID, dan name. Oke, ini adalah atributnya, ID dan name atributnya, author itu nama tabelnya, nanti datanya itu berupa row gini, di body gini, di bawah gini. Paham ya? Jadi yang gue masukin di sini ini cuman table name dan atribut nih. Ini table name dan atribut. Oke. Terus ada tabel berikutnya, namanya book. Oke, ini isinya adalah ID atau atributnya adalah ID dan nama bukunya. Terus tabel berikutnya adalah subject. Oke, atributnya adalah ID dan name. Ya. Berikutnya ada tabel tambahan yang mana ini nge-represent hubungan antara si author dan si book. Paham ya? Namanya books author. Oke, ada ID dari books authornya, ada author ID-nya, ID si autornya gitu ya, terus ada book ID-nya. Oke, jadi misalkan book ID-nya 1, autornya 1, terus book ID 1, autornya 1, autornya 2 misalkan. Oh, berarti menandakan bahwa satu buku punya autor yang berbeda gitu, lebih dari satu autor. Paham ya? Jadi kalau autor ID-nya kalau bicara collections gitu ya, di collections nanti gitu punya author ID yang sama dengan book ID yang berbeda, berarti menandakan bahwa satu author punya banyak buku. Sebaliknya, kalau buku ID-nya sama gitu ya, punya author ID yang berbeda, berarti satu buku ditulis oleh banyak author. Paham ya? Itu nanti kalau collections-nya hasil collections-nya seperti itu gitu ya. Book subject pun sama gitu ya. Ketika book ID-nya sama, subjek ID-nya berbeda, berarti satu buku bisa punya banyak subjek dan sebaliknya gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi permasalahan relational model kita gitu yang begitu kompleks array tadi sebenarnya bisa kita gambarkan jadi relational tabel ini gitu ya. Jadi kita bentuk sebagai tabel-tabel per datanya. Nanti relationship-nya kita buat jadi tabel terpisah lagi gitu ya, yang menandakan hubungan antar tabelnya gitu. Paham ya? Nah, pro dan kontranya seperti ini teman-teman. Pro-nya adalah one to many-nya atau many to many-nya benar-benar ke manage ya, kejaga gitu ya, bagus gitu. Terus ada good standard decisions. Benar. Karena kita punya source of truth ya kan. Ketika nama autornya ganti gitu ya, dan maka semua buku yang merefer ke autor ini ya keganti juga namanya gitu ya. Karena kita tahu nih hubungan antara book dengan autor itu pasti kesimpan di sini kan. Yang mana pakai ID ini kan. Ya tinggal cari aja ID autor itu yang namanya ganti, siapa namanya gitu ya. Jadi kita bisa tahu single source of truth-nya di mana gitu. Oke. Kontranya adalah cost of data locality. Yang seperti gue bilang tadi, di sini tidak ada data locality teman-teman. Ketika kita pengen cari tahu autor bukunya siapa, maka kita mesti look up dulu ke different tabel nih. Buku ini gitu ya, buku A misalkan, kita pengen tahu nih autornya siapa aja. Ya udah cari dulu look up dulu ke tabel books author, ya kan? Siapa aja nih autornya? Autornya adalah ID 345 misalkan. Ya udah kalau gitu cari lagi gitu ya, cari lagi ID 345 tadi ke tabel autor. Tabel autor, siapa sih yang punya ID autor 345, ambil gitu ya. Jadi kita mesti look up ke dua tabel yang berbeda gitu ya. Itu cost of data locality, yang mana nanti akan menyebabkan lack of performance scalability. Sebenarnya nanti ada banyak ya cara tuning dari si relational data model. Nanti bisa pakai index salah satunya. Kita akan bicara tentang index di bagian data structure nanti. Tapi intinya ada 3 data model yang udah kita pelajari sekarang. Pertama ada hierarchical data model, ada network data model, dan ada relational data model. Yang mana masing-masing punya advantage dan disadvantage-nya. Sampai sini dulu part pertamanya, biar nggak kepanjangan teman-teman. Berikutnya kita bakal bahas tentang graph-like data model.